Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa di seluruh tanah air dan khususnya kepada mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang yang pada kesempatan ini mengikuti perkuliahan melalui video pada channel Dalmansah 007 ini. Silakan para mahasiswa untuk menonton dan menyimaknya baik-baik dan ulangi beberapa kali materi ini supaya lebih memahami dengan baik. Nah, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ini khusus mata kuliah teori ekonomi mikro pada semester 5. Nah, apa saja yang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang dan jasa. Nah, di sini selain dari harga barang itu sendiri, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap jumlah penawaran ke atas suatu barang ataupun jasa, antara lain harga barang dan jasa yang berkaitan tersebut harga barang yang berkaitan maksudnya kemudian biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Nah, permintaan suatu barang itu selain daripada manfaat maupun sebuah kebutuhan nah juga ada dari sektor kenapa barang itu ditawarkan. Nah, tadi dari segi permintaan. Nah, jadi penawaran barang itu karena mungkin ada permintaan, tapi penawaran itu juga ada faktor-faktor yang sehingga barang-barang dan jasa itu bisa ditawarkan oleh produsen. Nah, produsen juga ada pertimbangan untung dan ruginya. Kalau dia menawarkan barang itu tanpa sebuah pertimbangan, bukan keuntungan yang mereka dapat, bahkan kerugian. Nah, di sini mereka mempertimbangkan pertama dari harga barang yang berkaitan. Nah, seperti telah diketahui bahwa ada barang yang sifatnya berkaitan dengan barang lain. Nah, terutama barang-barang yang bersubstitusi. Hal ini dapat dilihat bahwa naiknya harga suatu barang lain akan meningkatkan penawaran ke atas suatu barang tertentu. Nah, misalnya kita beli pulpen jadi pulpen A itu naik harganya maka produsen itu cenderung menawarkan pulpen yang B, yang dimana walaupun merek berbeda tapi fungsinya sama. Itu barang substitusi. Nah, itu barang yang lebih besar ditawarkan diproduksi oleh produsen. Nah, ada barang substitusi sehingga konsumen itu beralih kepada barang substitusi itu, menghindar daripada barang yang sedang naik tersebut, barang yang berkaitan. Nah, barang tersebut barang berkaitan dengan barang yang dimaksud itu itu namanya barang substitusi, barang pengganti, tapi manfaat dan gunanya sama, walaupun kualitas belum tentu juga sama tapi bisa dimanfaatkan. Contoh dulu awal-awalnya masuknya handphone Nokia dari Jepang
karena belum ada persaingan dari handphone dari negara lain, hanya mengandalkan ya yang dari Jepang, dari Jerman pada waktu itu ya, bahkan dari Amerika ada ya. Nah, begitu masuk HP dari Cina ya, yang juga ya manfaatnya juga sama, hanya walaupun beda kualitas ya. Nah, tapi harga lebih murah. Tapi cenderung juga ya inovasi dan aplikasinya itu ya bervariasi ya, lebih banyak ketimbang yang buatan Jepang dan ya buatan Eropa. Walaupun ya secara kualitas buatan Eropa, buatan Amerika, buatan Jepang itu lebih bagus, lebih berkualitas, lebih tahan. Nah, begitu muncul produk-produk Cina, handphone ya dengan berbagai variasi yang menarik. Jadi orang lebih ya cenderung ya melakukan pembelian terhadap produk-produk substitusi tersebut sebagai pengganti produk yang memang harganya sudah meningkat ya. Nah, sehingga saat ini produk-produk Cina sebagai produk substitusi dari produk yang pernah ditawarkan Jepang, Eropa maupun Jerman maupun Amerika. Nah, hingga saat ini mendominasi di pasaran. Artinya produk itu lebih banyak ditawarkan di pasaran sebagai ya barang substitusi, pengganti ya. Nah, itu juga faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, sehingga semakin banyak penawaran karena permintaan itu semakin meningkat terhadap barang substitusi tersebut. Yang kedua, biaya produksi. Nah, biaya produksi juga merupakan salah satu faktor ya penawaran suatu barang itu semakin banyak, semakin bertambah di pasaran. Kalau biaya produksi tinggi, tentunya ya harga barang itu ya permintaan suatu barang itu akan menurun kalau produksi tinggi karena harga jual tetap tinggi. Nah, jadi harga produksi juga ya merupakan bagian dari pertimbangan sebuah ya perusahaan ya untuk menawarkan barang maupun jasa tersebut ya. Kemudian teknologi. Nah, ini tidak terlepas dari juga ya faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, teknologi kita lihat ya, pesawat terbang ya, kemudian setting ya yang ditawarkan ya, di mana sekarang ini yang lebih canggih itu yang lebih banyak dicari oleh beberapa negara. Nah, itu kalau yang lebih besar lah konteks makronya ya. Yang kita ambil dari konteks mikronya ya, dari segi misalnya penawaran itu tadi ya, handphone ya, teknologi sekarang berubah-ubah terus. Jadi konsumen selalu mengejar di mana teknologinya yang semakin bagus, sehingga penggunaan handphonenya berbagai ya kemampuan ya, perangkat lunak maupun perangkat kerasnya ya. Nah, jadi berbagai ya aplikasi yang bisa digunakan itu yang dikejar oleh konsumen ya, semakin modern ya teknologinya ya, dengan biaya yang dengan harga yang terjangkau. Nah, itu yang banyak dikejar oleh konsumen, dan oleh produksi juga itu yang paling banyak diproduksi ya, karena secara kuantitas akan ya mendapatkan keuntungan yang lebih besar ya secara total, walaupun keuntungan per unitnya kecil, tapi karena ya produksinya besar-besaran maka ya lebih besar karena permintaannya ya tinggi dengan harga yang terjangkau ya. Nah, saya kira itu dulu ya yang dapat saya sampaikan tentang ya sub materi ya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ya di dalam teori ekonomi mikro. Nah, sampai ya kita ketemu lagi pada edisi berikutnya. Terus ikuti materi supaya nyambung ya dari satu materi ke materi yang lain. Sering Anda tonton berulang-ulang supaya Anda semakin paham, semakin menambah wawasan, dan semakin mengerti apa yang diungkapkan di dalam materi ini dari masing-masing sub ya. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe silahkan subscribe dan like maupun share di share yang lain, semoga
bermanfaat juga buat orang lain, bukan hanya untuk kita pribadi. Ilmu pengetahuan yang penting ya, sana pada untuk kita pribadi juga bermanfaat untuk orang lain. Demikian ya yang dapat saya paparkan materi ini. Saya ucapkan terima kasih Anda telah menonton video ini. Saya ucapkan ya, semoga Anda tetap dalam keadaan sehat dan sampai ketemu di edisi selanjutnya.